Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Saya Putri Wulandari, kelas 11 MIA 3. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai ide-ide dari para tokoh pembaharuan Islam yang mencakup 5 pembahasan. Yang pertama, Muhammad Ali Pasha, Jamaluddin Al-Afghani, yang ketiga Muhammad Abduh, yang keempat Rashid Ridho, dan yang kelima Muhammad Iqbal. Sebelum kita membahas mengenai ide-ide dari para tokoh pembaharuan Islam, kita mengingat kembali apa itu gerakan pembaharuan Islam. Gerakan pembaharuan Islam merupakan suatu gerakan kebangkitan dari agama Islam yang dilakukan oleh beberapa tokoh dan didukung oleh tokoh-tokoh lainnya. Kebangkitan ini dapat mencakup beberapa aspek seperti dalam aspek politik, sosial, budaya, khususnya dalam bidang akidah. Karena gerakan pembaruan Islam disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama, timbulnya kesadaran di kalangan umat telah dijumpai banyaknya ajaran-ajaran asing yang masuk daerah Islam dan masyarakat Islam menganggapnya itu adalah ajaran Islam, seperti halnya bid'ah dan khurafah. Faktor yang kedua yaitu hegemoni dan dominasi bangsa barat terhadap dunia Islam yang hampir menguasai di segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, perdagangan, dan peradaban. Dua faktor inilah yang menjadi inspirasi bagi umat Islam untuk melakukan reformasi dan mengadakan gerakan-gerakan yang bertujuan untuk mengembalikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan untuk mengembalikan kejayaan Islam yang telah hilang. Kita masuk pada tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam yang pertama, yaitu Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha merupakan putra dari Ibrahim Aga, seorang imigran Turki kelahiran Yunani. Muhammad Ali Pasha lahir pada bulan Januari 1765 di Kawala, Albania, Yunani, dekat pantai Makedonia, dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Sejak kecil, Muhammad Ali Pasha memiliki keterampilan dan kecerdasan yang luar biasa. Dalam perjalanan karirnya, banyak usaha yang dilakukan untuk memperbaharukan atau memodernisir keadaan umat Islam yang telah jauh tertinggal di negara-negara barat. Pada bulan November pada tahun 1805, ia menjadi penguasa Mesir, dan pada bulan April 1806, ia diangkat menjadi wali negara Mesir dengan gelar Pasha. Oleh karena itu, pada pemerintahan Muhammad Ali Pasha menandai permulaan diferensiasi yang sebenarnya antara struktur politik dan keagamaan di Mesir. Beliau melakukan pembenahan di bidang ekonomi dan militer di Mesir. Berikut adalah pembaruan yang dilakukan oleh Muhammad Ali Pasha. Yang pertama adalah dalam bidang militer, yang kedua bidang ekonomi dan sosial, dan yang ketiga dalam bidang pendidikan. Dalam bidang militer, beliau mengundang Sèvres, seorang perwira tinggi Prancis, untuk melatih tentara Mesir, melatih dalam bidang pertahanan dan ketahanan, juga melatih kedisiplinan. Beliau juga mendirikan sekolah militer yang merupakan pertama kalinya Mesir mendirikan sekolah. Beliau juga banyak mengimpor persenjataan buatan Eropa seperti buatan Jerman atau Inggris. Dalam bidang ekonomi dan sosial, untuk meningkatkan perkembangan ekonomi, Muhammad Ali Pasha membangun sistem irigasi, sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Tokoh yang kedua yaitu Jamaluddin Al-Afghani. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani dilahirkan pada tahun 1838 di Asadabad. Dalam melakukan pembaharuan Islam, beliau melihat kemunduran umat Islam lalu menganalisa. Ia mencari sebab musababnya dan berusaha pula melakukan untuk mencari jalan keluarnya. Ide pemikirannya antara lain yang pertama, ajaran Islam adalah sesuai untuk setiap perkembangan masa dan dimanapun, baik bangsa Arab maupun non-Arab. Yang kedua, kemunduran umat Islam karena mereka telah meninggalkan ajaran Islam yang sebenarnya, kemudian larut ke dalam ajaran yang salah.
Yang ketiga, kemunduran Islam yang lain ialah karena adanya pemerintahan yang absolut dari raja-raja Islam yang memeras rakyatnya dan memperoleh pembenaran dari ulama-ulama istana yang mengabdi kepadanya. Yang keempat, sebab lain ialah lemahnya persaudaraan antara umat Islam. Nah, dari sana, maka Jamaluddin Al-Afghani menemukan jalan keluarnya, yaitu yang pertama, rakyat harus dicerdaskan sehingga belenggu taklid buta itu terhapuskan. Yang kedua, harus dibangun solidaritas umat Islam sedunia, pan-islamisme. Yang ketiga, Muhammad Abduh. Syekh Muhammad Abduh lahir pada tahun 1849 di desa Mahalat Nasr dekat Sungai Nil, Mesir. Beliau merupakan putra dari Abduh Hasan Khairullah berasal dari Turki. Pemikiran Muhammad Abduh yang beberapa hal dapat dianggap sebagai pemikiran yang dapat menggerakkan kebangkitan umat Islam, antara lain yang pertama, kemunduran Islam karena mereka ditimpa kejumudan dan kebekuan berpikir, serta fanatisme kelompok dan mazhab. Akibatnya, mereka enggan dan tidak menghendaki perubahan. Yang kedua, beliau menyerukan agar umat Islam kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis, serta kehidupan salafus soleh. Untuk ini, ijtihad tetap terbuka bagi para ahli. Yang keempat adalah Rashid Ridho. Muhammad Rashid Ridho dilahirkan di Al-Qalamul di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September tahun 1865. Beliau merupakan keturunan Al-Husain, cucu Rasulullah. Beliau merupakan putra dari seorang ulama ahli tarikot Saziliyah. Ide-ide pembaruan Muhammad Rashid Ridho adalah mengembangkan sikap aktif, kreatif, dan dinamis di kalangan umat. Yang kedua, umat Islam harus mampu meninggalkan sikap kejumudan dan fatalisme Jabariyah. Yang ketiga, akal yang sehat dapat dipergunakan untuk menginterpretasikan ayat maupun hadis dengan kaidah-kaidah yang umum. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi jika ingin maju. Yang kelima, kemunduran umat Islam karena mereka banyak melakukan bid'ah dan khurafat yang masuk ke dalam ajaran Islam. Yang keenam, untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat diperoleh melalui hukum alam yang ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal terlahir di Sialkot, Punjab, India pada tanggal 9 November pada tahun 1877. Secara ringkas, ide-ide pembaruan Muhammad Iqbal adalah: yang pertama, ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam dan pintu ijtihad tidak tertutup. Yang kedua, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebekuan dalam berpikir. Yang ketiga, perhatian yang berlebihan terhadap zuhud membuat masyarakat tidak atau kurang memperhatikan masalah-masalah dunia dan kemasyarakatan. Yang keempat, umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Berikut saya telah sampaikan 5 tokoh pembaharuan Islam beserta ide-ide pembaharuannya. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.